Tanggal 8 April, hari ke-99. Bacaan 2 Raja-Raja pasal 1 sampai pasal 3. Menjadi pembawa perubahan. Garis besar. Jika kitab 1 Raja-Raja menyoroti pelayanan Elia, maka kitab 2 Raja-Raja mengisahkan bagaimana Elisa melanjutkan tugas besar itu. Setelah Elia memberikan nubuat terakhirnya, memperingatkan Raja Ahazia bahwa dia akan mati karena menyembah berhala daripada Tuhan yang hidup, ia diangkat ke surga dengan badai angin. Elisa, muridnya, menerima tongkat estafet itu dengan penuh keyakinan. Dengan mengenakan jubah Elia dan menerima 2 kali lipat roh Elia, Elisa langsung memulai pelayanannya. Mujizat demi mujizat terjadi. Salah satu yang luar biasa adalah ketika Tuhan mengisi lembah Edom dengan air untuk menghilangkan dahaga pasukan Raja Yoram dan memberi mereka kekuatan untuk mengalahkan musuh Moab. Renungan harian. Pernahkah Anda merasa menghadapi masalah yang begitu besar dan rumit sehingga seakan-akan hanya keajaiban Tuhan yang bisa menyelesaikannya? Dalam situasi seperti itu, bagaimana Anda merespon? Dalam Alkitab, banyak kisah yang menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kepada Abraham, Tuhan berkata, "Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan?" Dalam Kejadian pasal 18 ayat 14. Dan Abraham tetap menjadi ayah pada usia 100 tahun. Elisa dengan berani berkata kepada Raja Yoram, "Dan ini pun adalah perkara ringan di mata Tuhan." 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 18. Dan keesokan harinya, air yang dinantikan itu datang. Yeremia menyatakan, "Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu." Dalam Yeremia pasal 32 ayat 17. Dan Tuhan membebaskan umatnya dari pembuangan. Malaikat berkata kepada Maria, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Lukas pasal 1 ayat 37. Dan seorang perawan melahirkan juru selamat dunia. Jika Tuhan bisa melakukan hal-hal besar ini, bukankah Dia juga sanggup melakukan perkara yang Anda anggap mustahil? Coba pikirkan tantangan terbesar Anda saat ini. Serahkan kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia mampu menolong Anda. Tuhan bukan hanya ingin melakukan sesuatu bagi Anda, tetapi juga melakukan sesuatu di dalam diri Anda. Pendalaman. Sekolah para Nabi. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 3. Kelompok para nabi mungkin terdiri dari para pemuda yang belajar tentang hukum Tuhan dan sejarah Israel, lalu mengajarkannya kepada rakyat. Mereka tersebar di beberapa tempat seperti Gilgal, Betel, dan Yeriko. Sebelum Elia diangkat ke surga, Tuhan memerintahkannya untuk mengunjungi kelompok-kelompok ini, seolah memberi pesan terakhir kepada mereka. Bagian ganda. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9. Elisa meminta kepada Elia untuk menerima 2 kali lipat dari roh yang dimilikinya. Menariknya, Alkitab mencatat bahwa Elisa melakukan 14 mujizat, sementara Elia melakukan 7. Tuhan tidak hanya menjawab permohonan Elisa, tetapi melipat gandakannya. Demikian renungan hari ini.
Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.